Agama yang sedang kita anut ini, Bapak Ibu sekalian, agama dari Allah adalah panduan hidup. Semua lini kehidupan kita dimasuki, sampai cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara membersihkan diri, maaf cebok, masuk kamar mandi, kemudian cara tidur, cara berumah tangga, bersosial, berekonomi, berpolitik, semuanya diatur. Ini panduan hidup, dan tidak bisa seorang muslim memilah-milah itu. Saya mau ambil bagian agama yang saya suka saja, yang saya tidak suka saya tinggalkan. Ini sebabnya Allah memvonis ahli kitab di dalam surah Al-Baqarah, mereka kufur gara-gara itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab dan kalian menolak sebagian yang lain? Islam harus difahami dulu panduan hidup, bukan pilihan biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi harusnya kita menjadikan Islam sebagai tradisi kita. Semuanya yang Bapak Ibu mau lakukan, mau makan, mau minum, mau tidur, mau pakaian, mau menikah, mau bergaul ya, kemudian mau apa saja, berekonomi, berpolitik, tanyakan bagaimana Islam mengajarkan. Setiap orang di antara kita harus ada bendera di atas kepalanya, judulnya Islam. Maka dia harus jadikan panduan hidup, dan disitulah Bapak Ibu akan merasakan kesempurnaan Islam. Kalau Bapak Ibu hanya kenal Islam nanti kalau masuk masjid, kalau di luar, di jalanan, di tempat kerja nggak ada Islam, maka ini berarti belum merasakan kesempurnaan Islam. Dia belum tahu, kalau dia belum jadikan Islam sebagai panduan hidupnya. Maka harus difahami dulu poin ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita pelajari sebentar lagi tentang masalah Islam, dan sederhana sekali, 5 rukunnya diikuti dengan ke-6 rukun iman. Itulah Islam. Tidak ada sesuatu yang berat dijadikan sebagai panduan dalam hidup, maka dia akan sempurna. Ada seorang Arab Badui datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu majelis beliau. Waktu beliau lagi duduk bersandar, biasanya tradisi Nabi SAW kalau ngobrol sama teman-temannya, beliau muttaki. Muttaki itu meletakkan siku kanannya di tanah, terus kakinya ngelonjor, dan beliau bicara sama para sahabatnya. Masuklah seorang Arab Badui lalu berkata, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Orang itu belum masuk Islam. Maka Nabi SAW menjawab dalam kondisi beliau santai begitu, saya. Lalu dia berkata, hai Muhammad, saya mau bertanya, jawablah dengan jujur. Maka semua orang melihat ke orang ini, karena dia tidak dikenal, bukan penduduk Madinah. Dan dia bertanya dengan Nabi SAW, tidak memanggil Nabi, tidak mengatakan Rasul, panggil namanya. Ini sebuah tanda tanya. Lalu kata Nabi SAW, baik, silakan. Dia bilang, saya ingin tanya, siapa yang meninggikan langit, yang berdiri langit seperti sekarang ini, yang bisa dilihat setiap hari? Siapa yang mendirikannya dan membuatnya? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang itu lagi bilang, saya bertanya kepadamu, siapa yang menghamparkan bumi, membuat bumi sampai bisa dibanguni di atasnya, dicocok tanami, diambil hasilnya? Siapa yang hampar itu? Kata Nabi SAW, Allah. Orang ini bilang lagi, hai Muhammad, siapa yang menancapkan gunung-gunung sehingga beragam macam jenis gunung ini ada di muka bumi? Siapa yang menancapkannya? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini mengucapkan kalimat, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, kalau diletakkan di atas gunung, mungkin gunung itu bisa hancur. Dia mengatakan, hai Muhammad, aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah dia yang mengutusmu kepada kami? Kata Nabi SAW sambil duduk, tiba-tiba Nabi lagi berbaring tadi, duduk karena seriusnya pertanyaan ini. Maka kata Nabi SAW, iya, dengan penuh keyakinan. Lalu dia bilang, aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah dia yang telah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami mengerjakan 5 waktu sholat dalam sehari? Kata Nabi SAW, iya. Aku bertanya kepadamu lagi, hai Muhammad, apakah Allah yang telah, atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah dia telah memerintahkan engkau kepada kami untuk menyampaikan, mengeluarkan dari harta kami zakat yang dikeluarkan dari orang kaya kami, diberikan kepada orang miskin kami? Kata Nabi SAW, iya. Aku bertanya lagi kepada Muhammad, atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah engkau telah diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada kami berpuasa sebulan dalam setahun, puasa Ramadan? Kata Nabi SAW, iya.
Aku bertanya kepadamu wahai Muhammad, atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kepadamu menyampaikan kepada kami untuk berhaji ke Baitillah di Mekah sekali seumur hidup kami? Kata Nabi SAW, iya. Maka orang itu tiba-tiba mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan kau benar-benar utusannya. Lalu orang ini berkata, ya Rasulullah. Sekarang diubah sama dia. Tadi dia panggil Muhammad, sekarang dia mengatakan, wahai utusan Allah, saya ingin bertanya kepadamu, atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, kalau saya sudah kerjakan itu 5 tadi rukun Islam, saya yakini Allah ada, saya yakini kamu adalah utusannya, lalu sholat, lalu zakat, lalu puasa Ramadan, lalu haji, apa yang aku dapatkan? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Kalau kau amalkan itu 5 rukun Islam, mati kau masuk surga. Lalu kata orang tersebut, demi Allah, aku tidak akan menambah dan menguranginya. Artinya aku akan mengamalkan itu, nggak ada lagi aku kerjaan yang lain, sunnah-sunnah pun tidak. Aku kerjaan yang wajib-wajib ini untuk mengejar surga. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga, ini orangnya. Dalam riwayat lain dikatakan, kata Nabi SAW, beruntung orang ini kalau dia jujur. Artinya Islam sederhana, 5 rukun Islam, amalkan itu. Islam tidak rumit Bapak Ibu sekalian. Selain daripada 5 rukun ini, hukumnya sunnah, artinya tambahan. Kalau kita kerjakan, kita seperti kalau kerja lembur, dapat bonus. Tapi kalau asas pekerjaan sudah ada. Kalau Bapak Ibu kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, kerjakan itu sudah dapat gaji misalnya, sudah selesai. Tapi kalau Bapak ingin lembur, ingin tambah ekstra pekerjaan, ingin mengiyakan orderan-orderan tambahan, maka akan dapat bonus. Seperti itulah. Ini Islam Bapak Ibu sekalian, sederhana sekali dan mudah. Serta agama yang sedang kita anut ini panduan hidup yang semestinya kita amalkan. Bapak Ibu sekalian, Islam yang kita anut ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Orang ini pernah menjadi menterinya Raja Kisra, Raja Persia. Cerdas sekali. Kalau di zaman sekarang profesor, maka beliau profesor di zaman itu. Dia pernah masuk agama Yahudi, hafal Taurat. Lalu dia keluar karena merasakan ada banyak penyimpangannya. Dia masuk agama Nasrani, dia hafal Injil. Lalu dia keluar sampai dia masuk ke agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan penuh keyakinan. Dan dia menghafal Al-Quran. Satu waktu dia pulang ke negeri Persia, Raja Persia dengar, dipanggil dia, hai Salman, apa yang kamu buat ini? Pergi jauh-jauh, tinggalkan Persia dengan ibu kotanya yang mewah. Itu peradabannya sangat maju sekali. Persia terkenal negara adidaya, ya, sama dengan di zaman kita Amerika sama Rusia, negara yang terkenal dengan sangat maju, gitu kan? Zaman itu, kenapa kau tinggal dan kau pergi ke Madinah, tinggal di Madinah di padang pasir? Apa yang kau diajarkan di sana? Maka Salman menyimpulkan untuk kita Islam. Dia bilang, kami telah diajarkan bagaimana cara kami berhubungan dengan Tuhan kami Allah, sehingga kami tidak bergantung kepada selain Allah, sampai bagaimana cara kami membersihkan diri kami dari najis, sampai bagaimana kami cebok membersihkan diri dari kencing, dari buang air besar, dari kotoran. Itu semua diajarkan. Kesimpulan Islam sangat sederhana.